Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Devi Ekarasanti dengan NIM 13519100084. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena sosial yang diteliti dengan mengumpulkan data dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Metode penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan penelitian pada masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Yang kedua, menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci. Yang ketiga, data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis. Yang keempat, memberi alasan yang kuat mengapa menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Yang kelima, menjelaskan prosedur pengumpulan datanya. Penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada metode survei. Metode survei merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik itu tentang institusi, ekonomi, sosial, atau politik dari suatu daerah ataupun suatu kelompok. Pada metode survei, penelitian dijalankan secara sensus ataupun dengan memakai sampel. Unit yang dipakai pada metode survei cukup besar. Yang kedua ada penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang berkaitan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian bisa saja individu, lembaga, kelompok, maupun masyarakat. Ketiga ada metode deskriptif berkesinambungan. Metode deskriptif berkesinambungan merupakan suatu penelitian deskriptif yang dijalankan secara terus-menerus terhadap suatu objek penelitian tertentu. Seringkali dijalankan untuk meneliti masalah atau isu-isu sosial. Penggunaan metode penelitian deskriptif berkesinambungan lebih populer dalam mengkaji masalah sosial. Yang keempat ada penelitian deskriptif perpustakaan. Penelitian deskriptif perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku atau makalah, yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Yang kelima ada penelitian deskriptif analisa pekerjaan dan aktivitas. Penelitian deskriptif analisa pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia. Dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Penelitian dilakukan terhadap kegiatan pekerja, buruh, atau guru dan lain sebagainya terhadap gerak-gerik mereka dalam melakukan tugas, penggunaan waktu secara efisien dan efektif. Yang keenam ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan. Tujuannya untuk meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari tindakannya. Penelitian ini sering digunakan di bidang pendidikan. Terakhir ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Langkah-langkah dalam metode penelitian deskriptif. Yang pertama, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Yang kedua, memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsep, ada kegunaan masalah tersebut, serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada. Yang ketiga, memberikan limitasi dari area atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Yang keempat, perlu merumuskan kerangka teori atau kerangka konsep yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesis untuk diverifikasikan. Yang kelima, merumuskan hipotesis yang diuji.
Yang keenam, menelusuri sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketujuh, melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data. Menggunakan teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian. 8. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin diselidiki. Yang ke-9, membuat tabulasi serta analisis statistik dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesis yang ingin diuji. Metode penelitian deskriptif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari metode penelitian deskriptif. Yang pertama, mampu menghasilkan analisis terhadap topik yang sulit atau tidak bisa diukur dengan angka. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan dalam kondisi yang tidak dibuat-buat atau apa adanya. Yang ketiga, dapat mengombinasikan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Sedangkan untuk kekurangan metode penelitian deskriptif adalah yang pertama, penelitian deskriptif tidak bisa signifikan temuan penelitian secara statistik. Yang kedua, penelitian deskriptif sulit diverifikasi ulang karena sifatnya tuh observasional dan kontekstual. Itu tadi adalah penjelasan tentang penelitian deskriptif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.